I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all gas to the ground. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kalian tahu nggak di Indonesia sendiri itu ada berapa bahasa sih sebenarnya? Nggak tahu sih. Tidak tahu. Berapa ya? Kayaknya aku tuh sempat nyari sih itu. Kalau nggak salah sekitar 700 berapa ya? 33 atau berapa gitu? Sekitar segitu pokoknya. Masih banyak banget kan dari Sabang sampai Merauke. Kan karena kayak di daerah pelosok-pelosok gitu kan, karena mereka susah buat berkomunikasi satu desa ke desa lain, jadi setiap desa itu punya bahasa masing-masing ya, di Papua kayak gitu. Tapi aku bingung sih sebenarnya bahasa itu munculnya dari mana sih sebenarnya? Kalau bahasa yang beragam gitu loh, kayak misalnya kan di satu daerah nih, kayak misalnya di sini misalnya kan di Kalimantan, Samarinda gitu misalnya. Nanti ada yang bahasa Banjarnya kayak gini, nanti ada yang bahasa Banjarnya kayak gini. Itu kok kayak bisa berbeda gitu ya? Bisa beda gitu ya. Mungkin dari dari pengaruh tempat, posisi di mana letak itu, sebuah daerah itu biasanya. Misalnya kalau di daerah pegunungan kan tertutup, berarti ya bahasanya makanya bisa berbeda-beda tuh karena susah berkomunikasinya itu. Dari daerah sini sama daerah situ tuh kan jarang ketemu, nggak pernah ketemu, jadi susah berkomunikasinya, makanya berbeda-beda. Tapi kalau untuk bisa terciptanya suatu bahasa sendiri di tiap-tiap tempat itu juga nggak tahu ya kenapa ya. Nah, masih kayak penasaran misalnya, kayak kok bisa gitu ada bahasa kan gitu. Kalau mau lebih jauh lagi nih ya, kalau yang malah boleh cek ya nggak apa-apa. Aku tadi tuh mau bilang ini loh, yang awal ceritanya kan Nabi Adam. Oh nggak apa-apa. Mas kenapa? Kan bahas tentang bahasa, diskusi. Oh iya, kayak aku tahu Nabi Adam itu kok bisa tahu bahasa gitu ya? Awalnya kan bilang kan cuma satu manusia kan, ya sepasang manusia yang diciptakan. Iya, diciptakan dan ditaruh gitu lah bahasanya, kayak di yang tempatkan gitu, di tempatnya itu lah. Betul tadi dipotong. Ya, suka-suka kan sambil bergurau. Suka bela. Kayak kalau misalnya nih dari yang nonton nih kan, kalau dia kan awal terciptanya kan sepasang laki dan perempuan, terus ditempatkan di bumi kita ini kan, yang seharusnya tuh cuma ada satu bahasa doang, karena kan cuma mereka doang nih yang berkomunikasi. Tapi makin lama makin kesini tuh bahasa ini kayak banyak gitu, kayak ada bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, terus bahasa dari negara-negara lain gitu. Nah terus di setiap negara tuh kan kayak ada daerahnya lagi nih tersendiri gitu, kayak ada bahasanya lagi gitu, bahasa daerahnya lagi gitu. Iya, masing-masing tempat. Iya, jadi kayak terpecah banyak gitu. Maksudnya tuh dari mana gitu, pertanyaannya sih sebenarnya. Iya, kok bisa ya? Iya, kan ada yang tahu nggak? Udah bingung juga aku. Bukan profesor ahli yang bahasa ya. Coba bikin bertanya-tanya sih. Kalau bisa tonton tentang Discovery bahasa. Iya, bisa mempelajari tentang bahasa kalau kamu makin. Nanti aku makin puyeng kalau makin dicari tahu. Kalau untuk bahasa yang paling susah dipelajari sendiri itu ada beberapa ya, kayak bahasa Cina, karena itu kan banyak tulisannya kan. Sampai ada 300-an lebih kalau nggak salah, nggak tahu. Baru kedua itu bahasa Arab, karena penulisan juga kayak peletakannya itu kayak vocab sama kayak yang lainnya itu kan
peletakannya itu kan beda letak, beda arti gitu. Jadinya kita bingung kan, apalagi kayak bahasa Indonesia gitu. Ternyata kayak tuh bahasa tuh emang beragam ya, kayak abjadnya sendiri juga ya. Abjad kita tuh ada berapa sih? 26 atau 26 kan kalau di Indonesia, dari A sampai Z. Terus nanti kalau misalnya kita ke Rusia nih, abjadnya pasti beda lagi, bentuknya pun beda gitu. Nanti ke mana lagi pasti beda lagi gitu. Itu sih kayak, apakah nanti misalnya berapa tahun kemudian mungkin ada bahasa baru lagi mungkin, atau abjad baru lagi, Bisa jadi sih, atau bisa mungkin yang kalau di Indonesia kan cuma 26 nih ya, nanti siapa gitu yang menciptakan huruf ke-27-nya misalnya. Kalian kepikiran gak sih kayak gitu? Mau nyiptain huruf ke-27 dari alfabet gitu? kayak nggak sampai deh sih. Kalau dipikir-pikir apa tuh, huruf apa? Sudah lengkap, ngapain lagi diciptakan? Ya, Otakku nggak sampai. siapa tahu aja gitu kan, tiba-tiba ada gitu, kayak kepikiran misalnya bentuknya kayak gini misalnya, dan itu pelafalannya kayak gini. Bisa ngeng gitu. Tapi kan di Indonesia sendiri kan sebelum ada abjad yang sekarang ini kan dulu kan pakai bahasa aksara kan, itu kan juga penulisannya beda kan. Berarti kan ada perkembangan bahasa gitu. Iya. Saya tuh kayak Orang itu kok bisa menciptakan abjad itu kok bisa beda-beda gitu. tanya-tanya gitu. Kayak di Indonesia sama di Inggris sendiri tuh kan abjadnya sama tapi cara pelafalannya beda kan. Misalnya A B C jadi A B C gitu. Kenapa? Ya Inggris sama Indonesia juga kan kadang misalnya ya apa ya, tulisannya bahasa Inggrisnya udara air, tulisannya air AIR. Kalau di Indonesia dibacanya air, kalau di Inggris bacanya jadi air gitu. Dan itu air itu udara, kalau Iya. di sini kan airnya Air gitu, air yang mengalir gitu. Berarti kayak sebuah kata tuh ternyata bisa berbeda gitu, dan ada sih ya tiap ya. Ya kayak apa tuh, kloset di Indonesia kan WC, tapi kalau di ya luar negeri kloset itu kan tempat nyimpan baju, nyimpan barang gitu. Ya sih. Ternyata unik juga ya, ternyata bahasa itu ada banyak dan beragam. Mau dong, apa sendiri? Apa nih yang beli? Hai. Bosan gitu guys. Bosan sih. Aku sebenarnya pengen ngajakin kalian ini sih. Mantep tebakan apa tuh? Tebakan kata sih, bisa dibilang tebakan kata. Boleh. Ngomong. Tebak-tebakan itu kalau nggak salah nebak kata fonem. Apa ya? Fonem vokal. Jadi nanti kalau misalnya aku nyebutin satu huruf, kalian mesti kasih contoh tuh dari huruf vokal yang aku sebutin tadi. Boleh? Oke. Aku mau coba apa ya? Gimana kalau fonem vokal I? Ikan, api, padi, atau enggak indah. Terus kalau fonem vokal A, papa, mama, apa? Oke. Terus apa lagi ya? Kalau U, contohnya gimana? U apa? U kecil, U besar? U besar deh, boleh.
sarung. Kalau U besar selain sarung itu burung. Terus kalau contoh U kecilnya gimana tuh? Ada unggas, ada juga ungu, ada pintu juga. Aja sih. Udah itu aja. Kurang satu deh. Kamu mau lagi? Kurang satu kan vokal. Emang satunya apa sih? Oh, Ada yang O, ada yang E. Coba deh kalian sebutin satu-satu. Kamu yang O, kamu yang E. kalau O itu ada obat. Oh ya guys, tadi kan aku udah nemu juga nih. Apa ya tadi kalau nggak salah itu fonem diftong. Tapi aku masih kurang paham apa sih maksudnya gitu. Kalian bisa kasih contoh nggak? Kayaknya kalau contohnya aku bisa lebih paham gitu sih. Oh boleh. Kalau fonem diftong itu ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu ada fonem diftong AI. Jadi contohnya itu balai, bal, ai, dan juga ada pantai. dari Dari pantai. Tuh. Kalau yang kedua itu ada au. Jadi au tuh ada kerbau. Dan juga harimau. Nah yang oi itu ada sekoi Dan boy. amboy. Salah amboy. 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 Oke, nah bisa ada lagi sih satu morfem. Jadi morfem itu kayak kata dasar yang dibarengi dengan kata awalan atau kata akhiran. Jadi misalnya kayak belajar, kata dasarnya tuh kan ajar, sedangkan awalannya tuh be. Jadi kalau digabungin dia jadi belajar. Audio Jungle.